Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Dwi Ariska Widianti dengan NIM 0130, Abigail Adara Nilmasari dengan NIM 0174, Sela Fitriani Azizah dengan NIM 0111, Firza Mauladia Aulia Rahma dengan NIM 0166, dan Bijak Atabarani Maulana Zukodin dengan NIM 0140. Dalam video ini, kami akan membahas tentang perkembangan fisik pada dewasa awal, dewasa menengah, dan dewasa akhir. Selanjutnya adalah pembahasan materi perubahan perkembangan fisik pada masa dewasa awal. Perubahan perkembangan fisik pada masa dewasa awal meliputi yang pertama adalah perkembangan dan performa fisik, di mana pada masa ini akan mengalami puncak performa fisik. Pada usia sebelum 30, yakni usia 19-26 tahun, pada umumnya performa fisik akan mencapai puncaknya. Puncak performa fisik tidak hanya terjadi pada para pemuda umumnya, namun juga terjadi pada para atlet. Dalam berbagai bidang atlet terjadi perbedaan usia dalam mencapai puncak performanya. Seperti atlet renang yang akan mencapai puncak performa pada akhir usia belasan, dan juga atlet golf yang akan mencapai puncak performanya pada akhir usia 20-an. Pada masa ini tidak hanya terjadi puncak performa fisik, namun juga terjadi penurunan performa fisik, yang mana terjadi di usia sekitar 30-an. Penurunan ini dapat berupa kekuatan otot yang mulai menurun, tampak dagu yang mulai merosot, lalu perut yang mulai membuncit. Perubahan perkembangan fisik yang kedua adalah kesehatan. Pada dewasa awal, banyak yang mempunyai kebiasaan buruk, di mana bisa mempengaruhi kesehatan di masa nanti. Berdasarkan studi longitudinal mengungkapkan bahwa kebiasaan-kebiasaan buruk yang terbentuk pada masa remaja akan semakin melekat pada masa dewasa awal. Kebiasaan buruk ini dapat berupa malas bergerak, malas olahraga, sering makan makanan yang tidak sehat seperti junk food, yang mana apabila kebiasaan-kebiasaan buruk ini dilakukan secara terus-menerus akan membahayakan kesehatan, seperti dapat mengakibatkan obesitas. Gaya hidup yang buruk dapat mempengaruhi kesehatan di masa nanti dan juga mempengaruhi kepuasan hidup. Perubahan perkembangan fisik yang ketiga adalah pola makan dan berat tubuh. Obesitas merupakan seseorang yang dapat menjadi semakin gemuk atau bertambah berat badan apabila mendapatkan asupan gizi yang tidak diimbangi dengan aktivitas olahraga yang sesuai. Jadi, pada dewasa awal ini cenderung mengalami peningkatan berat badan yang lebih cepat dibandingkan dengan kelompok usia lain. Sejalan dengan tekanan psikis dan masalah kesehatan yang mengikutinya, dewasa awal lebih mungkin memiliki fisik yang memburuk seiring dengan perjalanan waktu. Overweight dan obesitas didefinisikan sebagai akumulasi lemak abnormal atau berlebihan yang berdampak pada risiko kesehatan. Obesitas berkaitan dengan meningkatnya risiko terserang penyakit hipertensi, diabetes, penyakit kardiovaskular, dan masalah kesehatan mental. Kenapa obesitas berhubungan dengan masalah kesehatan mental? Karena studi terbaru mengungkapkan bahwa wanita yang kelebihan berat badan lebih besar kemungkinannya untuk mengalami depresi dibanding wanita dengan berat badan normal. Faktor-faktor yang mempengaruhi obesitas. Yang pertama yaitu hereditas. Hingga saat ini, para ilmuwan cenderung mengabaikan peranan komponen genetik terhadap obesitas. Beberapa individu memang memiliki tendensi untuk mengalami kelebihan berat tubuh. Para peneliti telah mendokumentasikan bahwa hewan dapat memiliki kecenderungan bawaan untuk mengalami obesitas. Di samping itu, manusia kembar identik memiliki berat tubuh yang sama bahkan ketika mereka diasuh secara terpisah. Yang kedua yaitu leptin. Leptin berasal dari kata Yunani yaitu leptos yang berarti tipis. Adalah sebuah protein yang berperan dalam menimbulkan rasa kenyang dan dilepaskan oleh sel-sel lemak. Leptin mengakibatkan berkurangnya nafsu makan dan meningkatnya pelepasan energi. Leptin bertindak sebagai hormon anti-obesitas pada manusia. Konsentrasi leptin berkaitan dengan berat tubuh persentase lemak tubuh, turunnya berat tubuh dalam sebuah episode diet, dan presentasi turunnya berat tubuh secara kumulatif.
Yang ketiga yaitu set point. Jumlah lemak yang tersimpan di dalam tubuh Anda adalah sebuah faktor yang penting dalam set point Anda. Berat yang dipertahankan ketika tidak ada usaha yang dilakukan untuk menambah atau mengurangi berat tubuh, lemak tersimpan di dalam sel-sel adipose. Jika sel-sel ini diisi, Anda tidak akan merasa lapar. Ketika berat tubuh seseorang bertambah, jumlah sel lemak mereka meningkat. Sejumlah ilmuwan menyatakan bahwa sel-sel lemak ini dapat menyusut, namun tidak dapat hilang. Yang keempat yaitu faktor lingkungan. Faktor lingkungan berperan penting dalam obesitas, meskipun rekayasa manusia belum menghasilkan perubahan yang nyata. Obesitas meningkat secara jelas. Pertambahan jumlah penderita obesitas ini berkaitan dengan tersedianya makanan yang lebih besar, khususnya makanan dengan kandungan lemak tinggi, berbagai peralatan yang dapat menghemat energi, dan menurunnya aktivitas fisik. Diet. Ketika obesitas meningkat, diet menjadi obsesi. Nah, orang-orang yang menyadari kelebihan berat badan atau obesitas, terutama wanita, pasti akan mulai berdiet. Walaupun beberapa kasus menurunkan berat badan dengan berdiet berhasil dalam jangka waktu yang panjang. Studi terbaru menyimpulkan bahwa orang dewasa yang melakukan program diet sekaligus olahraga bisa menurunkan berat badan lebih banyak dibandingkan mereka yang hanya melakukan program diet. Olahraga secara teratur. Para ahli kesehatan merekomendasikan agar orang dewasa melakukan olahraga selama 30 menit atau lebih setiap hari. Para peneliti telah menemukan bahwa olahraga tidak hanya berguna untuk menjaga kesehatan fisik, namun juga kesehatan mental secara khusus. Penyalahgunaan obat. Narkoba adalah zat kimia yang dapat mengubah perasaan, pikiran, suasana hati, dan perilaku jika masuk ke dalam tubuh manusia, baik dengan cara dimakan, diminum, dihirup, disuntik, intravena, dan lain sebagainya. Adapun dampak terhadap fisik dan psikis yang dialami oleh penyalahgunaan narkoba, yaitu yang pertama dampak terhadap fisik, yaitu gangguan pada sistem syaraf atau neurologis seperti kejang-kejang, halusinasi, gangguan kesadaran, kerusakan syaraf tepi, gangguan pada jantung dan pembuluh darah atau kardiovaskular seperti infeksi akut otot jantung, gangguan peredaran darah. Yang kedua yaitu dampak terhadap psikis, yaitu lamban kerja, ceroboh, sering tegang dan gelisah, hilangnya kepercayaan diri, apatis, suka berhayal, penuh curiga, tingkah laku yang brutal, sulit berkonsentrasi, perasaan kesal dan tertekan, cenderung menyakiti diri, perasaan tidak aman, bahkan bunuh diri. Selain itu, dampak jangka panjang yang muncul adalah menurunnya kualitas sumber daya manusia, gangguan dalam berinteraksi dalam lingkungan sosial, dan ancaman bahaya hancurnya kehidupan keluarga. Rata-rata pengguna narkoba adalah remaja sampai dengan dewasa awal, yaitu 20 hingga 35 tahun. Dewasa menengah, perubahan fisik. 1. Terdapat tanda-tanda yang tampak. 2. Tinggi yang menyusut dan berat badan yang bertambah. 3. Kekuatan sendi tulang yang menurun. 4. Penglihatan dan pendengaran yang menurun. 5. Ada sistem kardiovaskular. 6. Kapasitas paru-paru yang berubah. 7. Beberapa aspek dalam tidur menjadi bermasalah. Lalu ada kesehatan dan penyakit. Yang pertama penyakit kronis, yang kedua stres. 1. Sistem kekebalan tubuh dan stres. Sistem kekebalan tubuh mengandung miliaran sel darah putih yang terletak di dalam sistem sirkulasi. Jumlah sel darah putih dan efektivitasnya untuk menghancurkan virus atau bakteri asing ini berkaitan dengan level stres. 2. Stres dalam sistem kardiovaskular. Stres dan emosi-emosi negatif dapat mempengaruhi perkembangan dan rangkaian penyakit kardiovaskular dengan cara mengubah proses-proses fisiologis yang mendasarinya. 3. Ada budaya dan kesehatan. Angka kematian. Kematian merupakan faktor biologis. Kematian juga memiliki aspek sosial, kultural, histori, religius, legal, psikologis, perkembangan, medis, dan etis. Dan juga seringkali dikaitkan dengan berbagai aspek lainnya. Cara mengukur kematian yaitu dengan AKMU sama dengan D per JPPT kali 1000. Selanjutnya, Kubler-Ross memaparkan 5 tahapan dalam kondisi dekat dengan kematian. Yang pertama yaitu ada penolakan, marah, menawarkan untuk mendapatkan tambahan waktu, depresi, dan yang terakhir ada penerimaan. Selanjutnya ada seksualitas.
penyesuaian terhadap perkembangan fisik. Tugas ini mencakup kesediaan untuk menerima dan menyesuaikan diri dengan berbagai perubahan fisik yang biasanya terjadi pada usia parubaya. Adaptasi yang paling sulit dilakukan adalah mengubah penampilan. Adaptasi terhadap perubahan fisik sulit dilakukan karena rendahnya kemampuan individu untuk menerima perubahan yang terjadi dan memanifestasikan dirinya dalam perilaku sosial yang tidak menyenangkan. Yang kedua, yaitu ada perubahan penampilan. Di sini sulit bagi pria untuk bersaing dengan orang yang lebih muda, lebih kuat, dan juga lebih energik. Ada ketakutan bahwa awal usia 50-an mereka akan menghambat kemampuan mereka untuk membela pasangannya dan mengurangi ketertarikan mereka pada lawan jenisnya. Yang ketiga, yaitu ada perubahan kemampuan sensorik. Perubahan fungsional dan kreatif pada mata menyebabkan penurunan ketajaman mata, low vision, dan penyakit mata lainnya seperti katarak. Selain itu, pada usia dewasa terjadi penurunan fungsi pendengaran sehingga akan lebih mudah menerima jika suara yang dihasilkan lebih keras. Yang keempat, yaitu ada perubahan fungsi fisiologis. Dinding arteri melemah seiring bertambahnya usia. Kondisi ini dapat menyebabkan kesulitan sirkulasi darah. Tekanan darah, terutama pada orang gemuk, dapat menyebabkan komplikasi jantung. Yang kelima, yaitu ada perubahan kesehatan. Masalah kesehatan yang umum pada usia parubaya meliputi kecenderungan yang mudah lelah, telinga berdenging, nyeri otot, tekanan kulit menyeri, pusing umum, sakit perut, dan lain-lain. Yang keenam, yaitu ada perubahan seksual. Pada wanita, perubahan fisik dan emosional biasanya terjadi selama menopause. Tetapi tidak selalu disebabkan atau berhubungan dengan kondisi ini. Penghentian menstruasi adalah salah satu aspek dari menopause. Pada pria biasanya sangat berbeda dengan menopause wanita. Penurunan progresif dalam potensi seksual dan reproduksi pada wanita. Yang ketujuh, ada perubahan kognitif. Pada usia parubaya, penurunan kemampuan kognitif adalah kemampuan untuk mengingat, berpikir, mekanisme yang membutuhkan input kecepatan dan ketepatan oleh panca indera yang mengamati gerakan, perbedaan, perbandingan, dan pengelompokan. Tentu saja tidak semua orang dewasa parubaya memiliki keterampilan pemecahan masalah kognitif yang lebih besar. Biasanya berbeda-beda. Yang ke-8, yaitu ada penyesuaian terhadap perubahan minat. Biasanya perubahan minat selama usia parubaya itu jauh lebih tidak terlihat daripada perubahan yang terjadi pada tahun-tahun pertama kehidupan. Perubahan minat, perubahan tugas, tanggung jawab, peran, konsentrasi, dan dalam mengembangkan pekerjaan. Biasanya itu berbeda-beda. Panjang usia meliputi 3 bagian, yaitu yang pertama ada harapan hidup dan masa hidup. Terdapat harapan hidup dan masa hidup di mana harapan meningkat secara dramatis, namun masa hidup tidak. Genetis, kesehatan, dan mengatasi stres yang baik bisa memberikan kontribusi untuk bisa hidup hingga 100 tahun atau lebih. Yang kedua, yaitu ada tua awal, tua menengah, dan tua akhir. Berdasarkan usia kronologis, tua awal terletak pada usia 65 sampai 74 tahun. Tua menengah terletak pada 75 ke atas, dan tua akhir pada usia 85 tahun ke atas. Yang ketiga, yaitu ada teori-teori biologis mengenai proses menjadi tua. Terdapat teori-teori yang menjelaskan secara biologis proses penuaan
ya ini teori evolusioner tentang penuaan, yang mana seleksi alam tidak mengeliminasi kondisi berbahaya dan karakteristik non-adaptif dari orang dewasa akhir. Lalu teori jam seluler yang menyatakan sel-sel dapat membelah maksimal 75 sampai 80 kali usia mengalami kemampuan membelah menurun seiring bertambahnya usia. Selanjutnya ada teori radikal bebas yang menyatakan molekul-molekul oksigen yang tidak stabil yang disebut dengan radikal menyebabkan individu bertambah tua. Selanjutnya teori mitokondria yang mengungkapkan penuaan berkaitan dengan berkurangnya mitokondria. Mitokondria yaitu tubuh jaringan sel yang kecil yang menyediakan energi untuk berfungsi, bertumbuh, dan memperbaiki diri. Setelah panjang usia yaitu ada perkembangan fisik di masa dewasa akhir. Yang pertama yaitu meliputi otak yang menjadi tua. Seiring bertambahnya usia, berat dan volume otak mulai menyusut. Di masa dewasa pertengahan dan dewasa akhir, setelah keseluruhan terjadi kemunduran dan fungsi sistem saraf. Meskipun demikian, akhir-akhir ini para peneliti mengungkapkan bahwa orang lanjut usia dapat menghasilkan neuron-neuron baru yang paling tidak sampai usia 70-an masih mampu menghasilkan dendrit baru. Otak yang menjadi tua tersebut masih dapat mempertahankan elastisitas dan sifat adaptifnya. Sebagai contoh, otak ini dapat mengkompensasi kerusakan di sejumlah area di otak dengan mengalihkan tugas-tugasnya ke area lainnya. Selanjutnya, ada sistem kekebalan tubuh. Menurut fungsi sistem kekebalan, sering dengan bertambahnya usia telah cukup banyak didokumentasikan. Olahraga dapat mengikuti fungsi sistem kekebalan tubuh. Yang ketiga yaitu ada penampilan fisik dan pergerakan. Tanda-tanda yang paling jelas dari proses penuaan adalah yaitu kulit keriput lebih pendek, berat tubuh mulai berkurang, pergerakan menurun. D. Perkembangan sensoris. Menurunnya ketajaman visual penglihatan terhadap warna dan persepsi kedalaman biasanya menurun seiring dengan bertambahnya usia, khususnya setelah usia 75 tahun. Lensa mata yang menguning mengurangi kemampuan melakukan deterenuasi terhadap warna. Kemampuan melihat bagian tepi dari medan penglihatan juga berkurang. Menurunnya fungsi penglihatan yang menyangkut silau ini merupakan ciri khas untuk orang-orang yang berusia 75 tahun atau lebih. Dan bahkan lebih parah lagi pada orang-orang yang berusia 85 tahun ke atas. 3 penyakit yang dapat mengganggu penglihatan mata orang dewasa adalah katarak, glaukoma, dan degenerasi makular. Berkurangnya pendengaran dapat dimulai di usia penengahan, namun hal ini menjadi lebih parah hingga akhir masa dewasa. Alat bantu dengar biasanya digunakan oleh orang lanjut usia untuk membantu masalah pendengaran. Penciuman dan cita rasa. Penciuman dan cita rasa dapat menurun, meskipun penurunan minimal dapat terjadi pada orang lanjut usia yang sehat. Sentuhan dan rasa sakit. Perubahan-perubahan dalam sensitivitas terhadap sentuhan yang berkaitan dengan proses penuaan belum menjadi masalah bagi sebagian besar orang yang lanjut usia. Sensitivitas terhadap rasa sakit menurun di masa dewasa akhir. Meskipun menurunnya sensitivitas terhadap rasa sakit dapat membantu orang lanjut usia untuk mengatasi penyakit dan luka yang dideritanya. Hal ini juga dapat membantu orang tidak menyadari adanya luka atau penyakit yang harus dirawat. E. Sistem sirkulasi dan paru-paru. Gangguan kardiovaskuler meningkat di masa dewasa akhir. Tekanan darah tinggi yang terus terjadi. Tekanan darah tinggi yang terus terjadi ini harus disembuhkan untuk mengurangi risiko terjadinya stroke, serangan jantung, dan penyakit ginjal.
kapasitas paru-paru menurun. Seiring dengan bertambahnya usia, kapasitas paru-paru manusia akan menurun. Namun, orang lanjut usia dapat meningkatkan fungsi paru-paru melalui latihan memperkuat diafragma. F. Seksualitas. Dalam dua kondisi, tidak ada penyakit dan keyakinan bahwa orang lanjut usia seharusnya aseksual. Seksualitas dapat berlangsung seumur hidup. Proses penuaan di masa dewasa akhir juga melibatkan sejumlah perubahan dalam performa seksual terutama pada pria. Seiring dengan bertambahnya usia, orgasme pada pria menjadi menurun. Hanya terjadi setelah mencoba 2 atau 3 kali. Stimulasi langsung biasanya diperlukan agar bisa mengalami ereksi. Dari usia 65 hingga 80 tahun. Hampir 1 dari 4 pria mengalami masalah serius dalam mengalami ereksi. Dan setelah usia 80 tahun, presentasinya meningkat menjadi 1 dari 2 pria. Meskipun demikian, hingga kini, batas untuk aktivitas seksual belum diketahui. Kesehatan. Ketika usia bertambah, maka kemungkinan kita akan terkena penyakit juga akan meningkat. Mayoritas orang dewasa yang masih hidup hingga 80 tahun atau lebih cenderung menderita semacam gangguan. Penyakit kronis yang jarang dialami di masa dewasa awal, meningkat di masa dewasa menengah, dan menjadi lebih umum di masa dewasa akhir. Penyebab kematian pada orang dewasa akhir, hampir 60% orang di Amerika Serikat yang berusia 65-74 tahun meninggal dunia karena kanker atau penyakit kardiovaskuler. Seiring berjalannya individu melewati tahun-tahun dewasa akhir, semakin tua mereka, semakin besar kemungkinan mereka meninggal karena penyakit kardiovaskuler dibanding meninggal karena kanker. Arthritis. Arthritis adalah peradangan sendi yang disertai rasa sakit, kaku, dan masalah dalam pergerakan. Arthritis khususnya banyak dialami oleh orang lanjut usia. Gejala dari arthritis dapat dikurangi dengan menggunakan obat-obatan seperti aspirin, olahraga untuk penyakit persendian, pengurangan berat badan, dan dalam kasus yang ekstrim, menggantikan sendi yang lumpuh dengan protesis. Osteoporosis. Osteoporosis adalah hal utama yang menyebabkan orang lanjut usia berjalan bungkuk. Secara khusus, wanita rentan terkena osteoporosis. Osteoporosis adalah penyebab utama patah tulang pada wanita. Untuk mencegah osteoporosis, wanita muda dan usia pertengahan sebaiknya mengkonsumsi makanan yang mengandung kalsium, lebih banyak berolahraga, dan tidak merokok. Kecelakaan. Kecelakaan adalah penyebab terbesar nomor 6 pada orang lanjut usia. Cedera akibat jatuh dari lantai atas di rumah, atau kecelakaan lalu lintas di mana seorang lanjut usia sedang mengendarai mobil atau ditabrak kendaraan ketika sedang berjalan merupakan kasus yang. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.